Hai semuanya, selamat siang. Welcome back to Pikitas Channel. Senang banget kita ketemu lagi di sore hari ini. Hari ini aku mau buat khusus kakakku yang sedang sangat-sangat khawatir tentang hasil labnya yang akan keluar minggu depan. Karena dokter memprediksi kemungkinan adanya cancer dalam rahimnya, ya. Dan sebenarnya ini ceritanya lucu banget. Jadi aku merasa dengan sakitnya kakakku ini, aku merasa kayak aku juga harus proaktif, ya, mendampinginya. Karena dia waktu itu periksa gara-gara dia konsultasi ke aku, dan aku bilang, "Kak, coba deh periksa, kayaknya there is something wrong with you, ya, karena K2-nya itu ada di 7 house." Jadi medical astrologi dalam Vedic astrologi. Jadi Vedic astrologi punya satu cabang astrologi yang khusus tentang kesehatan, itu medical astrologi, yang bisa melihat penyakit-penyakit dan kapan situasi alam semesta membuat penyakit itu teraktivasi, ya, dan apa yang kira-kira bisa diperbuat. Karena dalam Vedic astrologi setiap situasi itu pasti ada remediesnya, baik untuk meringankan atau menghilangkan, dan apakah penyakit itu bisa sembuh atau penyakit itu secara miracle bisa sembuh, atau kita harus mempersiapkan mental hidup berdampingan dengan penyakit yang mematikan. Itu semua tergambar di Vedic astrologi seseorang, ya. Kayak misalnya ibu aku itu ketunya di 4, ya. Jadi awalnya itu ada benjolan karena ketu Jupiter itu di 4th house, ya, itu menandakan adanya jaringan-jaringan yang tidak diinginkan dimanapun dalam tubuh ini, tergantung Jupiternya ada di mana, ya. Kebetulan Jupiter ibu aku ada di house 4, jadi awalnya itu ada benjolan di payudara, lalu disitulah akhirnya kelihatan bahwa ada kanker payudara di situ. Dan di 8th house-nya ibu aku itu ada Pluto, ada Saturn, ya. Jadi mengindikasikan ibu aku akan umur panjang dan dia harus siap untuk berdampingan hidup dengan penyakit yang mematikan walaupun dia umurnya panjang, ya. Dan ibu aku sekarang umurnya mau 76, ya, dan dia udah 23 tahun berdampingan dengan cancer, ya. Bahkan kemarin sempat kritis banget, cuma dia itu again karena Saturn di 8th house, jadi memang umurnya panjang sekali, dan ada Saturn membuat menunda kematian, ya, di 8th house. Seperti itu bisa terlihat, ya. Jadi balik lagi ke kakakku waktu itu, karena ada Ketu di 7th house, aku bilang, "Kak, coba deh periksa pap smear. Ini kayaknya ada yang gak beres, ini Ketu di 7th house, ya." Dan Ketunya juga waktu itu afflicted, artinya conjunction dengan planet jelek, ya. Lalu 8th house-nya itu juga jelek, ya. Ada Pluto, ada Saturn, ada Moon, ya, kayak pokoknya planet jelek, ya, di 8th house. Dan di 12th house-nya itu ada Mars, ya. Dan ya, kakakku itu langsung pergi ke dokter, dan dokter bilang ada kista endometriosis seperti itu dan harus segera ditangani, ya. Memang penyakit yang perlu treatment itu 8th house. Sementara kakakku ini 8th house-nya jelek, ya, ada Pluto, Saturn, Moon kalau nggak salah. Dan Mars ada di 12th house, itu surgery, ya. Lalu hasilnya itu belum keluar, baru next week, ya. Dan dokter suspek, selain ada beberapa penyakit lainnya, dokter suspek ada cancer.
di rahim atau di mulut rahim seperti itu ya. Lalu kakakku nih bertanya apa sebenarnya ya. Jadi kalau Vedic astrologi itu Ketu itu adalah represent penyakit yang tidak sembuh karena ilmu pengetahuannya belum nyampe ke sana, atau ilmu pengetahuannya udah nyampe ke sana tapi teknologinya belum nyampe ke sana. Rahu representing Cancer, ada Jupi Rahu kalau nggak salah si kakak itu juga, dan Jupi itu tumornya, daging yang tidak diinginkan ya. Lalu Saturnnya ini penyakitnya, Marsnya meja operasinya ya. Jadi tiga house 6, 8, 12 itu kurang baik ya gitu. Dan yang paling mengkhawatirkan itu Ketunya ya. Dan kenapa penyakitnya itu teraktivasi di umur yang sekarang atau sekarang teraktivasi, itu karena siklusnya sekarang lagi Rahu ya gitu. Dan siklusnya yang sekarang itu adalah Rahu Saturn ya. Saturnnya itu di 8th house, jadi memang lagi teraktivasi. Problemnya itu karena di house 6, 8, 12 itu, jadi sakit itu lagi teraktivasi ya. Jadi kalau ditanya sama aku, bibitnya itu ada ya, dan harus ekstra hati-hati karena Ketu itu menunjukkan silent killer ya dalam setiap tubuh manusia. Artinya dimana Ketu kita berada itu yang kita cenderung untuk gak peduli ya, terus tahu-tahu itu justru itu yang mematikan gitu. Contohnya kalau misalnya orang Ketu di first house ya, itu dia pasti sering problem tuh di kepala atau kepala bagian atas ya. Itu kepala bagian atas itu pusing atau migrain ya, vertigo ya. Dia cuma minum-minum Panadol gitu ya, atau konstan, padahal sebenarnya ada problem di sana ya. Jadi harus ekstra hati-hati ya terhadap, kalau bicara medical astrologi, planet Ketu kita ada di mana, kita harus hati-hati karena itulah silent killer kita ya. Jadi kalau penyakit 6, 8, 12, house 6, house 8, house 12, 6 itu penyakitnya saja, 8 itu penyakit yang membutuhkan treatment ya. Jadi orang-orang kalau yang house 8-nya itu berat planetnya, itu harus hati-hati menjaga kesehatannya. House 12 itu adalah penyakit yang bisa berujung ke kematian atau akhir hidup kita ya, seperti itu. Nah, bagaimana kalau bisa lihat penyakitnya? Tentunya bisa melihat penyembuhannya ya. Jadi untuk penyembuhannya kita lihat dari house 1, 5, 9. Kalau house 1, house 5, house 9 kita itu masih baik ya, itu planet baik, tentunya ada pengharapan untuk sembuh ya, atau pengharapan untuk mukjizat ya. Walaupun kembali kepada keimanan seseorang, tapi itu memperlihatkan jalannya untuk sembuh, jalannya untuk ada mukjizat itu ada ya. Tapi tetap kalau bahasa Islamnya harus qadarullah, harus berjuang ya, apalagi kalau diberi kemampuan oleh Tuhan. Apalagi kalau alam semesta memungkinkan segalanya, apapun itu ya harus berjuang seperti itu ya. Jadi kalau misalnya yang 159 yaitu Jupiter, Mercury, Venus ya, itu Sun ya, itu ada harapan untuk penyembuhan ya.
healing seperti itu. Nah, kalau misalnya harus hati-hati juga untuk melihat nakshatranya, karena nakshatra itu bisa melihat, bisa teraktivasi. Kapannya itu bisa dilihat dari transit nakshatranya. Misalnya kalau planet Jupiter sekarang lagi transit di rasi-rasi Saturn, ya, tapi untungnya lagi enggak karena Jupiter itu sekarang lagi di Pisces ya gitu. Jadi kalau Jupiter itu transit di nakshatra kayak sekarang kan Rahu, Mars, Uranus lagi di Bharani ya, makanya Bharani itu Mars, makanya banyak yang jadi emosional, temperamental, banyak masalah, banyak yang sakit seperti itu. Nah, banyak kelemahan-kelemahan tubuh yang tadinya nggak kenapa-napa jadi kelihatan ya. Nah, jadi harus hati-hati kalau orang yang Jupiternya itu tidak bagus tempatnya, Jupiter, Saturn, lalu Ketu, lalu Rahu ya, transit di rasi-rasi yang Ketu, misalnya rasi Maga, rasi Ashwini, atau rasi apa ya namanya, Swati ya, lalu itu Swati itu Rahu ya. Jadi misalnya Saturnnya transit di Swati atau Shatabisha, atau Jupiternya transit di rasi-rasinya Saturn, Anuradha, Uttara Bhadrapada. Itu kalau kalian memang di house 6812-nya intens ya, dan siklusnya juga lagi jelek, Rahu, Saturn, itu penyakit-penyakit itu yang selama ini sembunyi bisa teraktivasi untuk kelihatan ya gitu. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah bisa sembuh, apakah ada harapan hidup untuk memperpanjang? Yes, it is ya. Banyak kiasnya, tapi itu harus di customize. Jadi nggak bisa saya bilang kiasnya A, B, C, D, F, G dan itu bisa berlaku buat semua orang, nggak bisa. Jadi itu kalau versi Vedic harus customize karena setiap orang di setiap house-nya itu berbeda. Koneksi satu house dengan house-nya itu berbeda. Koneksi birth chart-nya dengan transitnya yang sehubungan dengan alam semesta sekarang juga berbeda. Jadi nggak bisa satu kias berlaku untuk semua ya. Nah, tapi yang jelas saya lihat kakak nggak usah khawatir. Walaupun aku harus jujur, bibitnya ada, siklusnya juga lagi mengkhawatirkan, transitnya juga agak mengkhawatirkan, tapi percaya kita bisa fight for it, jangan menyerah ya. Itu bukan besok mati gitu, karena I already guarantee masih lama kak ya. Jadi kan kakak kemarin nanya ini aku nanti akhirnya gimana ya, I can guarantee masih lama ya kak. Jadi semangat kak, harus semangat, ada aku ya, aku jadi harus berperan nih ya, supaya kita sama-sama fight. Oke ya kak, I love you so much. Baik kakak, stay strong ya, see you next week, bye.